Halo, selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya sore-sore gini? Masih ada semangat gak nih? Semangat dong ya. Kan kita mau ngebahas ini webinar aku, personal branding, yaitu semua orang bisa jadi influencer. Sesuai pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Salsabila Dinanda. Aku merupakan mahasiswi semester 6 Ilmu Komunikasi dengan jurusan Public Relation dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, kalian yang ikutan webinar aku ini ceritanya pengen jadi influencer kah? Atau tertarik? Atau udah terjun malahan? Gimana tuh? Di sini aku ngebahas gimana sih kita nge-branding diri kita biar jadi influencer yang profesional. Aku nggak ngeklaim bahwa aku influencer, tapi di sini aku share pengalaman aja gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Selama aku suka review-review produk ataupun jasa di sosmed aku. Yang pertama, ini nih ada slide generasi muda sama dengan generasi ponsel pintar. By the way, kalian ini masuknya ke generasi apa sih? Kalau aku sendiri masuk ke generasi Z, karena aku kelahiran tahun 2000. Kalian masuk sama sama nggak kayak aku masuk ke generasi Z kah atau milenial atau baby boomers? Enggak dong ya. Nah, jumlah menurut laporan yang dirilis oleh Keriscase ini, generasi Z cenderung tidak akan mencemaskan isu inflasi yang kini tengah menimpa banyak negara. Seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini banyak banget negara yang lagi krisis gitu. Nah, si generasi Z ini tuh nggak begitu peduli gitu dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Karena generasi Z ini akan tetap melakukan pembelian produk sesuai dengan tren yang berlaku gitu. Karena menurut aku Gen Z ini tuh merupakan generasi FOMO gitu ya, fear of missing out, si paling gak mau ketinggalan zaman gitu. Nah, 95% dari generasi Z ini memiliki smartphone dan 55% nya menghabiskan waktunya bersama smartphone-nya dengan durasi lebih dari 5 jam per hari. Nah, aku sendiri ya, jujur aja nih, dalam 24 jam sehari ini, aku pasti kayak nyampe deh setengah harinya itu aku main HP gitu. Kalau kalian gimana? Nah, tapi menariknya 97% dari generasi Z ini menggunakan media sosial sebagai sumber utama inspirasi mereka melakukan pembelanjaan. Nah, poin menariknya dari slide pertama ini apa sih kira-kira gitu ya? Poin pentingnya ini tuh sekarang, zaman sekarang, bisnis ini tuh udah beralih gitu ke kanal e-commerce gitu yang dimana dapat diakses di smartphone gitu, yang dimana sekarang smartphone ini udah jadi kebutuhan setiap orang, apalagi generasi Z gitu ya. Di sini tuh kita bisa manfaatin situasi dan kondisi ini sebagai influencer gitu ya. Kita bisa manfaatin produk-produk gitu atau jasa, pokoknya bisnis yang bisa kita ajak kerjasama di mana target dari produk-produk mereka tuh ya generasi Z sendiri. Nah, selanjutnya ini ada 4 tren sosial commerce 2023. Ini tuh 4 poin yang harus kita manfaatin sebaik mungkin kalau kita mau jadi influencer. Nah, yang pertama ini ada format video. Kalian ingat gak sih waktu awal-awal pandemi sekitar tahun 2020-an, konten audio visual itu lebih geser gitu, lebih menarik konten video dibandingkan konten audio gitu kayak podcast kan kalau kita lagi di rumah gitu 24 jam waktu tapi kayak boring kan kayak yang ngedenger doang tapi kalau video ini tuh kayak lebih di apa ya diminati gitu. Nah kan format video ini berada di posisi kedua sebagai tipe konten yang lebih menarik perhatian masyarakat luas dan konten video ini diperkirakan akan semakin populer di tahun 2023 ini baik melalui TikTok ataupun Instagram Reels dan juga ada YouTube Short ya. Nah, video yang berdurasi singkat ini bisa menarik perhatian masyarakat bahkan sampai berjuta-juta orang gitu loh. Kayak padahal 15 detik doang, tapi yang nonton bisa sampai berjuta-juta gitu. Itu gimana kita cara ngemas videonya biar menarik gitu di mata masyarakat. Karena tipe video
video ini, format video ini akan memudahkan audiens atau pengguna dalam menikmati konten gitu. Karena dibandingkan dengan gambar doang, kalau kita kan lihat gambar nih, terus baca nih dari postingan, kayak feel-nya tuh nggak begitu dapet gitu. Tapi kalau misalnya melalui video, emosinya tuh lebih ketarik gitu ya. Tapi kalau kita mau bikin format video ini, kita jangan lupa memperhatikan setiap detail videonya seperti resolusi, durasi, rasio tampilan, pengemasan, dan juga yang paling penting personal branding kita ya, sesuai dengan judul webinar kita hari ini. Lalu poin kedua ada social e-commerce. Nah, tren social commerce ini tuh sangat melekat ya sekarang, karena banyak online shopping gitu, sekarang yang bikin kayak dulu mah kan nggak ada ya kayak program-program affiliates gitu kayak dari TikTok, dari Shopee, sekarang kan ada. Nah, mumpung ada nih, kita diwadahi nih sebagai influencer, kita harus memanfaatkan situasi ini, fitur ini gitu, sebaik mungkin gitu. Biar apa? Biar kita dapat cuan dong tentunya. Melalui sosial commerce ini, audiens dapat dengan mudah melihat produk, melakukan transaksi pembelian gitu. Beda-beda saat kita nge-share video doang, kayak kita review doang, itu tuh kemauan pembeli untuk membeli produk tersebut lebih tinggi gitu dibandingkan dengan kita menggunakan affiliate. Saat ini Instagram, Facebook, dan TikTok juga udah mulai ada fitur belanja online ya yang affiliate tadi kayak keranjang kuning gitu kan. Nah, kita harus bisa manfaatin itu sih. Jadi kita di sosmed ini gak hanya berinteraksi dengan audiens aja, tapi kita juga bisa kayak jualan lah gitu ya, nyari nyari cuan gitu. Karena tren sosial commerce ini dinilai mampu memaksimalkan branding melalui konten dan brand awareness gitu ya. Lalu selanjutnya ada poin influencer marketing. Nah, buat kalian yang belum tahu, di influencer ini ada beberapa istilah, yaitu influencer makro, mikro, dan juga nano. Nah, istilah-istilah tersebut tuh dikategorisasikan berdasarkan popularitas seorang influencer gitu, di mana hal tersebutlah yang menentukan kesuksesan branding, campaign, maupun brand awareness produk yang bakal ngajak kerjasama kita. Tapi kalian jangan berkecil hati nih karena kenapa sih harus harus dikategorisasiin gitu. Justru ini tuh ya kesempatan emas nih buat kalian yang pengen mulai jadi influencer, karena menurut aku kategori nano ini memang merupakan kategori yang paling kecil atau pemula ya. Tapi pada tahun 2023 ini influencer nano menurut aku dinilai lebih mampu melibatkan audiensnya untuk menggunakan produk yang bakal di-review nantinya. Kenapa gitu? Karena menurut aku influencer nano itu cenderung punya komunitas yang connectionnya ini lebih spesifik gitu, kayak ya udah followers mereka kan keluarga-keluarganya, teman-teman dekatnya, saudara-saudaranya aja gitu, berarti lebih yang realnya gitu. Nah, apa yang bakal di-review tuh bakal dinilai lebih natural gitu buat para followersnya, jadi kayak seolah kita bukan jualan lah gitu, kayak lebih ke ngasih rekomendasi aja gitu ke followers. Lalu ada poin terakhir, live streaming. Sebenarnya poin pertama sampai poin terakhir ini paling berhubungan ya. Kayak kita harus benar-benar manfaatin keempat poin ini. Kalian pasti kalau lagi scrolling TikTok suka ngeliat gak sih orang lagi live streaming? Kayak kalian mau scroll, mau buka TikToknya bangun tidur pagi-pagi atau siang atau sore atau bahkan malam sebelum tidur, pasti ada aja nggak sih orang lagi live streaming? Karena di jutaan orang ini di dunia yang pengguna TikTok pasti ada sih menurut aku tiap detiknya orang yang lagi melakukan live streaming. Karena cara promosi ini tuh dengan kita rutin live streaming dianggap mampu meningkatkan brand awareness hingga penjualan produk, berbeda dengan kita bikin video biasa nih gitu. Kalau live streaming itu kan kayak keinginan audiens untuk membeli itu kayak ya udah suka ada kan kayak dikasih diskon gitu keranjang kuning pas lagi live, ya udah jadi pas mereka belinya tuh pas saat itu juga gitu, berbeda dengan kalau kita bikin video review biasa kayak dilihatnya kapan mereka belinya kapan juga gitu. Tapi kalau melalui live streaming itu detik itu juga audiens lebih tertarik gitu sama produk yang kita pakai, karena kan kita juga di live streaming ini ya lebih real gitu, tanpa edit, tanpa cut-cut gitu kan. Kayak ya udah audiens ngelihat kita pakai produk ini, misalnya produk skincare nih, misalnya ngelihat before afternya gimana, terus cara pemakaiannya gimana, jadi lebih detail lah, audiensnya pun bisa tanya jawab gitu kan di live streaming. Jadi itu meningkatkan
keinginan audiens untuk membeli gitu produk yang kita review. Gitu deh. Nah, dari keempat uh, poin ini, yang paling pentingnya tuh apa sih? Ya, kembali lagi ke tema kita ya, personal branding. Ini sedikit tips dari aku. Kalian tuh fokus aja sama satu konten gitu. Kayak kalian misalnya suka skincare atau suka make up nih, ya udah kalian fokus ke ini apa kategori beauty kalau gitu berarti. Karena kalau kita ngebangun personal branding kita sedari awal, kayak eh, brand-brand tuh ngajak kerja sama kita tuh kayak lebih percaya gitu loh, karena kita sudah terbranding bahwa misalnya aku nih, oh Salsabila Dinanda dia kan beauty enthusiast gitu, berarti kan percayalah bisa review produk skincare, berarti ngerti kan produk skincare sama kecantikan gitu. Kalau kalian pengen yang agak random, kayak aku nih masuknya kategori lifestyle lifestyle gitu kan, kayak makanan masuk, fashion masuk. Kalau mau fokus di fashion juga bisa banget. Menurut aku, kalian saran aku bikin konten ini sih, fokus aja di satu kategori gitu. Karena kan itu ngebangun personal branding kita. Lalu slide selanjutnya, ini ada beberapa portofolio aku dan ini tuh Instagram aku yaitu @salsabidi, boleh di follow, boleh dicek. Nah ini ada campaign dari La Fonte. Aku di sini bikin campaign 3 hari berturut-turut, diajak kerjasama buat bikin resep gitu dari spaghetti La Fonte gitu dengan resep berbeda-beda di 3 hari itu. Yang kedua ini aku ikutan program affiliate Zalora, di mana aku cantumin link di Instagram bio aku, di mana kalau teman-teman aku belanja di Zalora menggunakan link tersebut, aku dapat persenan gitu. Lalu yang ketiga ini aku endorse fintech, yaitu platform yang ngebantu mahasiswa gitu yang lagi susah nih buat bayar biaya kuliah. Di situ banyak banget sih fitur bantuannya, ada yang berupa kerja part time, ada berupa bantuan pinjaman. Terus yang keempat ini produk kayak produk diet gitu. Terus yang selanjutnya ini produk skincare, itu kan kayak before afternya gitu ya. Lalu yang terakhir aku juga jasa gitu ya, paid promote juga bisa gitu. Nah ini paid promote ini bahannya udah disediain dari brand yang ngajak kerja sama kita gitu. Jadi kita tinggal post aja gitu, posting aja. Oke, ini sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini ada sedikit quotes of the day dari aku. Move forward, good things are up ahead. Kalian terus aja berkarya, terus aja jalan, jangan malu-malu karena sesuatu yang baik sedang menunggu kalian gitu di depan. Oke? Pokoknya jangan malu-malu ngonten, jangan merasa gak pantas, jangan merasa gak bisa, karena ya kalau udah jadi kamu sendiri yang enak gitu, jangan dengerin kata orang gitu. Gimana nih, ada pertanyaan nggak sebelum aku akhiri? Kalau nggak ada, kayaknya udah pada siap lah ya jadi influencer. Oke, kita sudah di penghujung acara. That's a wrap. Thank you for the participation. Makasih udah ikutan webinar aku. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Karena kita sama-sama belajar ya. Aku pun masih belajar jadi influencer yang profesional. Gitu deh. Terima kasih.